Haleluya Bapa, betapa kami menyadari menjadi pribadi-pribadi yang merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Pribadi-pribadi yang berbeda dari dunia Bapa. Haleluya Bapa. Ketika kami melakukan segala sesuatu, tujuan kami hanya satu, untuk menyenangkan hati Bapa. Haleluya Bapa. Haleluya. Menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan kami boleh datang pada hari ini Bapak untuk menguruskan hari Sabat Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapak. Basuh kami dengan darah-Mu, basuh kami dengan darah-Mu, layakan kami Tuhan. Ampuni segala besar pelanggaran kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami sambut firman-Mu sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, kita bertemu kembali di ibadah kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka firman Tuhan, kita masuk ke firman Tuhan. Kita tadi sudah memuji menyembah Tuhan, sudah menikmati hadiratnya. Ya, kita masuk ke firman Tuhan. Haleluya. Kita ambil, kita belajar. Bentar ya. Kita ambil firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25. Ayo kita belajar ya. Matius pasal 25 dapat di ayat Matius pasal 25 pasal 24 ya, pas di bawah pasal 25. Matius pasal 24 ayat 45 ya. Matius pasal 24 ayat 45. Sesuatu perikop sebelum pasal 25 juga. Dapat kita belajar sama-sama, yuk kita baca. Dah. Saya baca, kita perhatikan baik-baik ya. Saya jangan baca ya. Dibikin firman Tuhan Matius 24 ayat 45, dibikin firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang juga, lalu dia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah terdapat ratapan dan keretakan gigi. Ya, kita berdoa sekali lagi ya. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Bapa di sorga, Bapa, urapilah firman-Mu, Bapa, yang berkata-kata Roh Kudus, sehingga firman-Mu menguatkan, menghibur kami. Roh Kudus yang mengambil alih, Roh Kudus yang mengambil alih, Bapa. Urapi firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu, Bapa, boleh berakar, bertumbuh, berbuah nanti, Tuhan. Baik yang mendengar di sini, baik yang mendengar secara online, Bapa. Amen. Terima kasih, Bapa. Kami sambut firman-Mu sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih. Kita ayat ini agak sedikit keras ya, agak sedikit ya keras menegur ya, tapi nanti kita pelajari ya. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita masuk ayat ini, siapa ingat minggu lalu khotbah ya? Ayo, siapa ingat?
Ah, siapa coba? Siapa dia? Coba ingat? Yang menguduskan rumah kita. Iya. Haleluya. Iya, menguduskan rumah Tuhan. Siapa yang menguduskan rumah Tuhan? Pada hari pertama bulan pertama siapa? Iya. Haleluya. Jadi kan kita harus ingat Pak, ya. Jadi itu teladan kita ya. Jadi kita juga harus kita kuduskan. Ya berkaitan juga nanti ke firman ini. Amin. Ya, kalau dia hamba Tuhan yang baik, dia akan menguduskan rumah Tuhan, menjaga rumah Tuhan, memberi makan hamba-hambanya. Ya kita pelajari nanti ayat ini. Karena kayak mana pun, karena begini ya. Kuku beda. Panggilan saya merasa panggilan saya menyampaikan firman tentang pertobatan. Amin. Saya nggak pandai menyampaikan firman tentang membuat orang jadi kaya. Ya, ada itu. Ada orang mengkok pandai dia bahkan macam mana supaya jadi kaya, jadi diberkati. Dia nggak pandai, benar. Saya nggak pandai. Saya mau menyampaikan firman pertobatan. Haleluya. Bagaimana supaya kita bisa ke surga, ya, dengan bertobat, ya, dengan bertobat. Karena kalau kaya pun kita di bumi ini, kalau nggak bertobat kita nggak ke surga. Tahu kenapa? Firman Tuhan kepada jemaat Laodikia. Firman Tuhan kepada jemaat Laodikia. Apa dikatakan? Engkau kaya. Engkau merasa kau sudah punya semuanya. Kata Tuhan, engkau miskin, melarat, buta. Katanya dikatakan di sana kalau baca di Laodikia. Jadi penting sekali. Pertobatan itu penting sekali ya. Jangan kita abaikan. Kalau ada kelemahan-kelemahan kita, jangan kita abaikan, jangan kita anggap apa ya, anggap hal yang sepele. Kata WL tadi, apa kata WL tadi? Bisa saya marah-marah, bisa, tapi nggak bertumbuh. Amin. Ya, maksudnya kita harus ubah. Ya, jangan kita mau nggak bertumbuh. Ya, jangan kita mau nggak bertumbuh. Kita harus bertumbuh di dalam pertobatan. Ya, kita setiap firman Tuhan kita dengar, jangan hanya lalu Dilupakan. iya lalu. Makanya sering saya ingatkan apa minggu lalu saya ingat. Kenapa? Karena sedikit demi sedikit teringat, lama-lama tertanam. Kalau sudah tertanam, apa kata pemazmur? Akan dibawa sampai masa tuanya. Ya, sampai masa tua akan teringat nanti. Ya, kalau sudah dari sejak kecil diajari firman Tuhan, kemanapun dia pergi, tetap ingat firman Tuhan. Ya, kita pelajari ayat ini ya. Karena ayat ini agak sedikit keras di sini, tapi kita lihat. Dikatakan ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Ya, di sini Tuhan bertanya, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya untuk orang-orang atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Ya, siapa di sini mau jadi hamba Tuhan setia? Kita semua kan? Amin. Iya. Setia dan bijaksana. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Ya, kita mau menjadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang setia dan bijaksana, ada juga hamba Tuhan yang tidak setia dan bodoh, yang jahat. Pasti ada kebalikannya. Kalau ada yang setia dan bijaksana, pasti ada juga yang tidak setia dan tidak bijaksana. Yang mau kita hindari yang itu. Janganlah kita menjadi hamba Tuhan yang tidak setia dan tidak bijaksana. Ya. Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Apa artinya? Begini. Setiap hamba Tuhan punya tugas. Ya. Setiap hamba Tuhan punya tugas. Kebetulan di ayat ini tugasnya untuk memberi makan, memberikan mereka makan pada waktunya. Tugasnya memberi makan. Ya. Firman Tuhan mencatat, firman adalah makanan, firman adalah roti. Ya, jadi mungkin hamba Tuhan ini membagikan firman tugasnya, memberikan makanan, katanya dikatakan kan, memberikan mereka makanan pada waktunya. Mungkin tugas hamba Tuhan ini membagikan firman. Tapi ada banyak tugas hamba Tuhan lain, bukan hanya membagikan firman. Ada yang memberitakan Injil, ada yang bernubuat,
ada yang menasehati, ya macam itu di 1 Korintus 12 itu ada itu karunia-karunia yang berbeda. Ada yang menyembuhkan orang sakit, ya. Ada yang suka mengunjungi, berbagai macam karunia hamba-hamba Tuhan, ya. Tapi kebetulan di ayat ini tugasnya dikatakan memberikan mereka makanan pada waktunya, ya. Salah satu contoh itu. Tapi ada banyak tugas hamba-hamba Tuhan macam. Ada juga yang donatur. Donatur itu berarti hamba Tuhan juga itu. Dipanggilnya sebagai donatur, ya, memberikan sumbangan, ya, memberikan pelayanan di panti asuhan, ke penjara-penjara. Ada itu tugas-tugas hamba Tuhan, berbeda-beda. Tetapi yang penting apa? Yang penting bijaksana dan setia. Itu yang penting, ya. Kalau dikerjakan begini, kalau dia nggak setia, ya gagal. Makanya dikatakan di ayat lain di Matius 24 sebelumnya dikatakan berbahagialah mereka yang bertahan sampai Kesudahan. Maksudnya setia sampai mati. Itu maksudnya. Setia penting setia. Kalau akhirnya nggak setia, sia-sia semua. Ya, sia-sia. Lawan kata setia apa? Tidak setia. Ya betul, memang tidak setia. Betul. Lawan kata setia pengkhianat. Pengkhianat lawan katanya. Siapa pengkhianat? Si Judas. Judas pengkhianat. Itu tidak setia. Dari 12 murid Yesus, semua setia. Semua mati martir. Cuma satu nggak mati martir, si Yohanes Rasul. Dia nggak mati martir, dia mati dua, ya. Tapi yang ini mati martir semua. Itu artinya apa? Artinya mereka setia sampai mati. Lawan kata setia apa tadi? Pengkhianat. Cuma satu pengkhianat, itu Judas. Iya. Jadi kita jangan mau jadi pengkhianat. Haleluya. Ya, jangan mau jadi pengkhianat. Kalau sudah ikut Yesus, gara-gara jodoh ditinggalkan Yesus, itu pengkhianat enggak? Ya, gara-gara jodoh tinggalkan Yesus, itu pengkhianat. Ada juga ikut Yesus, dijanjikan jabatan. Kau kalau mau tinggalkan Tuhan Yesus, kau diangkat jadi kepala di kantor ini, kepala di sini, kepala diangkat, jabatanmu naik, tinggalkan Tuhan. Itu pengkhianat, tidak setia. Ada karena ya ditengoknya anak gadis, wah cantik kali anak gadis, ya, tinggalkannya istrinya. Itu berkhianat sama dua orang, bukan hanya sama istrinya berkhianat, sama Tuhan berkhianat juga, ya. Itu pengkhianat, gak bisa, ya. Jadi setia, jadilah hamba Tuhan yang setia, ya. Jangan jadi pengkhianat kayak Judas. Kalau pengkhianat, ya, jangan bilang pengkhianat sekali selamat tetap selamat, nggak ada. Pengkhianat nggak ada tempatnya di surga. Si Judas di surga, si Judas, nggak ada, nggak mungkin dia si Judas di surga. Ya, walaupun dia bersama-sama Tuhan Yesus terus selama 3,5 tahun, disaksikannya sendiri Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, ya. Disaksikannya sendiri Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Disaksikannya juga Yesus berjalan di atas air. Disaksikan juga semua mujizat itu. Disaksikan si Judas, Tuhan Yesus membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Disaksikan juga semua itu, ya. Tapi itu semua sedikit pun nggak ada merubah imannya, tetap pengkhianat. Bayangkan itu. Saya nggak tahu bagaimana dalam pikiran Judas ini. Apa dalam pikiran Judas ini? Bisa dilihatnya semua mujizat itu. Orang mati bangkit, memberi makan 5.000 orang, lumpuh berjalan, buta melihat. Dilihatnya semua itu. Tapi sedikit pun itu tidak ada membekas di hatinya. Ya, itulah pengkhianat. Tidak ada membekas di hatinya. Jadi kalau kita pun sudah kita alami sebuah kebaikan Tuhan, diberkati kita, diberikan makanan, pakaian, diberikan rumah, diberikan anak-anak, ya. Tapi kalau tetap kita bermain-main ikut Tuhan ini, pergi ke berhala,
pergi ke apa, ya, suka berdusta, berbohong, mencuri, segala macam dosa kita kerjakan, itu pengkhianat itu. Sama kayak Judas pengkhianat, ya. Jadi setia kita, setia. Jangan jadi Judas. Gak ada tempat kita di sana, ya. Ya, gak ada. Mati bunuh diri jadinya, mati bunuh diri. Gak ada pergaulan perdebatan, gak ada. Jangan miliki hati yang seperti itu, hati yang jahat itu. Hamba yang setia dan bijaksana. Ya, kita harus katakan dalam diri kita, aku mau setia Tuhan. Katakan dulu, saya mau setia Tuhan. Saya mau setia Tuhan. Haleluya. Kita baca ayat selanjutnya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Tugasnya tadi kan, ketika tuannya itu datang. Jadi berbahagialah kita ketika kita melakukan tugas kita dalam kesetiaan ketika Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus datang nanti, kita setia dalam kebenaran, setia dalam kekudusan, setia dalam tugas-tugas kita, pasti kita ikut diangkat. Pasti ikut diangkat. Itu arti kata berbahagia ini. Berbahagialah, ikut diangkat. Itu maksudnya kalau datang Tuhan Yesus nanti ikut diangkat. Ya. Hanya orang yang mengerti firman yang paham mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Bagi ya, saya mohon maaf lah. Gereja-gereja tradisi nggak ada diajarkan kedatangan Tuhan Yesus bakal mengangkat orang, nggak ada. Mereka hanya mengajarkan bagaimana supaya diberkati di bumi ini. Ya. Kita harus paham. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang mau mengangkat. Mengangkat siapa? Mengangkat hamba yang setia. Haleluya. Makanya dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Ketika tuannya itu datang, pasti diangkat. Kalau kita baca di ayat selanjutnya di pasal 25 mengenai gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh, ya, hamba yang setia tadi masuk. Tetapi hamba yang tidak setia itu ditutup di luar karena mereka tidak punya minyak. Kalau kita baca selanjutnya di pasal 2 tentang gadis-gadis bijaksana itu, ya berbahagia kita karena kita ikut masuk nanti, ikut datang, ikut diangkat dalam ketika kedatangan Tuhan itu, ya. Karena di pasal 24 dan pasal 25 Matius ini tentang kedatangan Tuhan, ya, tentang akhir zaman. Jadi di sini Tuhan bikin perumpamaan tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan di pasal 24 dan 25, ya. Kita baca lagi ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini dia. Kalau kita nanti ikut pengangkatan, ya, hamba yang setia tadi dan bijaksana tadi, ikut kita masuk ke dalam kerajaan yang diangkat, ada upah, ada hadiah, ada reward, ada hadiah, ada upah. Ya, nggak sia-sia kita ikut Tuhan, nggak sia-sia. Jadi kerja kerasmu untuk Tuhan, jam-jam doamu untuk Tuhan, ya. Apalagi kita lakukan untuk Tuhan. Doa apa namanya? Doa sepakatmu untuk Tuhan. Pengorbanan. Iya, pengorbanan untuk Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Tidak ada yang dilupakan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat di Mazmur, bahkan air mata kita dihitung, tampung, disimpan di kirbatnya. Air matamu pun disimpan di kirbatnya. Artinya apa? Haleluya. Tidak ada yang dilupakan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Setiap perbuatanmu untuk Tuhan dihitung. Ya, dihitung. Apa perbuatan untuk Tuhan dihitung? Bahkan di ayat lain dikatakan apa? Di pasal 25 nanti di mengenai penghakiman terakhir dikatakan apa? Apa yang kamu perbuat kepada hambaku yang paling hina ini, engkau perbuat untuk aku, kata. Ya. Jadi apa yang kita perbuat untuk Tuhan semua dihitung. Semua dihitung. Jadi jangan apa ya? Jangan
berhitung-hitung untuk Tuhan. Berbuat aja banyak-banyak untuk Tuhan. Dikatakan ayat lain juga apa? Aku akan membalas 100 kali lipat. Di dunia ini 100 kali lipat. Ini akan datang juga akan mendapat hidup kekal katanya. Jadi gak ada yang gak diperhitungkan Tuhan. Semua diperhitungkan Tuhan. Dikatakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Apa artinya? Diangkat menjadi apa ini? Mandor. Mandor. Pengawas segala miliknya. Bisa dikatakan gubernur. Gubernur itu pengawas satu kota. Bupati. Apa? Untuk bupati itu kabupaten. Paling kecil itu apa? Paling kecil kepala desa. Camat. Itu paling kecil. Gubernur. Di atas gubernur apa? Presiden. Pengawas segala miliknya. Gubernur itu diangkat sebagai pengawas di suatu kota, di suatu provinsi. Kalau suatu kota namanya wali kota. Provinsi namanya gubernur. Ya, wali kota, ya, camat, kepala desa. Bahkan untuk suatu wilayah yang lebih besar itu namanya raja atau presiden. Tahu arti ayat ini? Arti ayat ini, kita akan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Ya. Kerajaan 1000 tahun damai itulah milik hamba-hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Ya. Jadi jangan pikir kalau kita itu Tuhan, gak ada bagian kita. Ada seorang hamba Tuhan, ya, sudah almarhum. Dibilang dia apa kayak gini. Ini saya dengar ya, dia berkhotbah, dibilang dia begini. Orang berkampanye habis miliaran hanya untuk periode 5 tahun. Ya, kampanye miliaran habis ratusan miliar hanya untuk periode 5 tahun. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati. Habis miliaran untuk periode 5 tahun. Tapi Tuhan menjanjikan berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Berapa periode? Bagi 5. Iya, bagi 5. Berarti 200 periode. 200 periode. Kau menjabat jadi gubernur. Nah, luar biasa. Mau? Haleluya. Mau? Kalau nggak mau gubernur jadi camat pun boleh. Ya, jadi camat pun boleh. Ya. Itulah bagian orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ya, ini bukan dongeng ya, saudara pikir ini dongeng ya, bukan. Ini bukan dongeng. Ini firman Tuhan. Tuhan mencatat di sini. Ini bukan dongeng. Apa dikatakan sini? Perhatikan baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Milik Tuhan apa? Langit Dan bumi. Bumi. Langit dan bumi ini milik Tuhan. Kalau kita diangkat jadi pengawas bumi ini, pengawas bumi ini, betapa luasnya bumi ini. Ada berapa kerajaan di bumi ini? Ada berapa banyak provinsi di bumi ini? Ya. Saudara harus berpikir ke situ. Jangan dipikir ini dongeng. Ini bukan dongeng, ini janji Tuhan ini. Ya, setialah. Jadilah hamba yang setia, jadilah hamba yang bijaksana. Ya. Ada 200 lebih, 220 lebih negara di dunia ini. Ya. Setiap negara ada berapa provinsi? Haleluya. Ya. Ada berapa kota? Ada berapa kabupaten? Ada berapa kecamatan? Ada berapa desa? Itu semua akan diberikan kepada hamba-hambanya yang setia dan bijaksana. Ya, akan diberikan Ketika Yesus datang. ketika Yesus datang. Jadi ini bukan dongeng. Akan kita jadi pengawas segala miliknya. Bumi ini milik Tuhan. Kita pengawasnya nanti di sana. Hamba-hamba Tuhan yang setia. Selama berapa lama? 200 periode. 200 periode. Tidak perlu kampanye kita. Tidak perlu. Amin. Tidak perlu habiskan uang miliar untuk kampanye.
Yang penting cuma satu. Jadilah hamba yang setia dan Bijaksana. bijaksana. Sungguh-sungguhlah kita setia sama Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah. Datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan. Bagian kita tuh nanti. Ayo kita buka ayat ya. Di Wahyu pasal 20. Di sana dikatakan ada kerajaan 1000 tahun damai. Wah. Ya, jadi di sini bukan. Wahyu. Ayo, Wahyu pasal 20 ayat 4 dikatakannya. Wahyu 20 pasal 4. Kerajaan 1000 tahun damai. Dapat? Haleluya. Wahyu 20 ayat 4. Perikopnya apa di sana? Kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun. Saya baca perhatikan ayat Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Haleluya. Perhatikan ya. Tahta-tahta diberikan kepada orang-orang yang masuk kerajaan 1000 tahun damai. Ada banyak tahta. Iya, ada banyak tahta. Aku melihat tahta-tahta. Itu artinya apa tahta itu? Kursi. Tahta artinya kursi jabatan. Ada tahta presiden Indonesia. Itu tempatnya di mana? Di istana presiden. Ya. Ada istananya, itu maksudnya. Kalau ada tahta pasti ada istananya. Ada tahta nggak ada istananya? Ada, itu artinya kantornya. Kantor kepresidenan, kantor wali kota, kantor gubernur, ada di situ. Itu tempat tahta. Tempat pemerintahan. Tahta itu artinya tempat pemerintahan, pengawas. Ya, supaya mengerti kita. Ini bagian hamba-hamba yang setia. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, untuk mengawasi. Yang tadi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah ditunggang oleh karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak mau menerima tandanya pada dahinya dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus untuk masa 1000 tahun. Untuk masa 1000 tahun. Ngapain kita? Memerintah. Memerintah. Jelas. Jadi ini bukan dongeng. Bukan lelucon. Iya, bukan lelucon. Tata kenyataan. Iya, kenyataan. Nah, tahu kayak kenyataan ya. Ini kenyataan. Ya. Mau itu pemerintah Amin, amin. 1000 tahun. Haleluya. Ini bukan dongeng. Ya. Jadi jangan pikir jadi Kristen itu kalau udah mati masuk surga udah selesai. Enggak. Ada bagian kita nanti memerintah. Ada. Jangan hanya pikir kalau sudah mati masuk surga udah selesai lah, puji-puji Tuhan aja di surga selama-lamanya. Enggak. Ada tugas-tugas diberikan kepada kita sesuai dengan talenta kita. Kesanggupan kita jadi camat lah. Nggak mungkin jadi gubernur. Sesuai kesanggupan kita. Kesanggupan kita di mana? Dipercayakan kepada kita nanti. Untuk mengawasi, dikatakan ayat Matius 24 tadi, untuk mengawasi segala miliknya. Segala miliknya. Bumi ini milik Tuhan. Bahkan dicatat di Mazmur juga, bangsa-bangsa milik Tuhan. Amin, amin. Kerajaan-kerajaan milik Tuhan. Dia mengangkat raja dan memecah Raja. Dan dia juga mencatat itu. Milik Tuhan semua kerajaan di bumi. Dia mengangkat raja, memecah raja katanya. Ya. Jadi saudara pikir saudara orang kecil. Enggak, saudara bukan orang kecil. Saudara orang besar. Amin. Saudara pemimpin-pemimpin, pengawas-pengawas. Yes. Ya. Percaya firman Tuhan, percaya. Tapi saudara hanya perlu satu, jadi hamba yang Setia bijaksana. Ya, percaya firman Tuhan. Jangan, enggak sia-sia kita ikut Tuhan. Jangan, enggak sia-sia. Hanya di Kristen dijanjikan ini, enggak ada di agama lain dijanjikan. Cari di agama lain. Ada dijanjikan pemerintah 1000 tahun. Cari. Enggak ada. Pikir balik mencari di agama mana pun tak ada itu. Hanya di Kristen. Tuhan Yesus Kristus yang menjanjikan 1000 tahun. Kenapa? Karena milik Dia bumi ini. Karena milik Dia bumi ini, makanya Dia berani menjanjikan. Ya, Dia menciptakan. Bahkan, saudara kalau saya katakan ini, saudara mungkin nggak percaya. Kalau saya katakan, ya, tapi terlalu panjang nanti terlalu jauh. Kenapa? Bahkan planet-planet pun, ya, itu kita yang menguasai. Untuk siapa ciptaan planet-planet itu? Untuk kosong.
Enggak. Kalau saudara mau, saudara juga berkuasa. Siapa berkuasa di planet ini katanya? Macam mana itu? Kayak dongeng kan? Ya. Kalau hanya berkuasa di satu kota atau suatu negara itu masih kecil. Kalau Tuhan mengkaruniakan planet, kenapa? Kau akan berkuasa di planet ini katanya. Apa? Tuhan sanggup, miliknya semua. Pengawas segala miliknya katanya. Bukan hanya bumi, bahkan planet-planet pun miliknya. Kita lanjut lagi ayat selanjutnya. Ayat berapa sekarang? Ayat 48 ya. Ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat, nah ini dia kebalikannya. Tadi itu hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Inilah ada hamba yang kebalikannya. Hamba yang kebalikannya dikatakan apa? Ini hamba yang pengkhianat ini ya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ah ini dia. Banyak begini hamba Tuhan. Lama kali Tuhan Yesus ini datang. Tuanku enggak datang-datang ya. Semenjak Rasul Paulus berkhotbah, Rasul Paulus sudah berkata Tuhan Yesus mau datang. Ya. Rasul Paulus pun sudah berkhotbah Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau datang, Tuhan sudah datang. Dari zaman Rasul Paulus pun sudah berkhotbah Tuhan Yesus mau datang. Sampai sekarang 2000 tahun Tuhan Yesus nggak datang-datang. Ya, bahkan di Petrus dicatat akan muncul pengejek-pengejek katanya. Mana Tuhan itu? Oh nggak datang-datang juga. Ya, dunia dulu dari air. Dia apa dengan air, tapi nggak datang-datang juga Tuhanmu katanya. Ada itu. Tuhanmu nggak datang-datang. Coba kita lihat kayak di Petrus. Nggak datang-datang Tuhan katanya. Hamba itu apa? Menjadi jahat karena dibilang yang Tuhan pun nggak datang-datang juga. Coba kita lihat di 1-2 Petrus itu. Ayat 2 Petrus 3 ayat 3. 2 Petrus 3 ayat 3. Ayo kita buka yuk. 2 Petrus 3 ayat 3 supaya kita tahu kita Tuhan Yesus mau datang. Tapi jangan karena nggak datang-datang jadi jahat kita ya. Dari dulu janji kedatangannya sudah ada. 2 Petrus 3 ayat 3. 2 Petrus 3 ayat 3 yuk kita baca dulu ya. Udah? 2 Petrus 3 ayat 3. Ya saya baca, perhatikan baik. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, ya perhatikan yang terutama harus kita ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya. Apa ejekannya? Perhatikan ejekannya ini. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Itu maksudnya pengejek-pengejek tadi. Kata mereka, apa kata mereka? Kata pengejek-pengejek tadi. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Tuhan langit dan telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit bumi terpelihara dari api yang disimpan untuk hari penghakiman dan pembinasaan orang-orang fasik. Tetapi ini perhatikan ayat 8 ini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Tuhan nggak lalai menepati janjinya. Janji apa? Janji kedatangannya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau Tuhan pun belum datang, tujuannya ada. Memberi kesempatan. Iya, menunggu orang bertobat. Apa kata pengejek-pengejek tadi di ayat 4? Di manakah janji tentang kedatangannya itu katanya? Mana janjinya? Katanya mau datang, dan mau nggak datang. Nah itu pengejek-pengejek itu yang bilang-bilang begitu. Ya,
ngecek itu mana ada kedatangannya? Nggak tahu juga. Tapi kata Rasul Petrus, tetapi ini yang perlu kita ingat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tidak lalai. Amin. Tidak lalai. Hanya untuk menunggu pertobatan. Kalau Tuhan nanti datang, sudah siap kita, atau kita masih perlu bertobat? Ya. Kita masih perlu bertobat, masih ada yang perlu kita bereskan. Ya, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti ya datang juga Tuhan tinggal kita. Ya. Jangan terlalu lama pemberesan. Iya, jangan terlalu lama bereskan, cepat-cepatlah bereskan pertobatanmu. Itu maksudnya ya. Bereskanlah pertobatanmu. Yang marah-marah jangan lagi marah-marah, bereskan. Ya, bereskan sekarang, jangan lagi. Ya. Bereskan pertobatan. Jadi kalau Tuhan datang kita Siap. iya, kita ikut. Seperti hamba yang setia tadi. Hamba yang setia biasa, dia akan dapat. Ya, akan diangkat. Bereskan, ya. Tuhan mau datang. Kita kembali ke apa lagi? Ke ayat Matius 24 tadi. Matius 24 di ayat 49 tadi ya. Dikatakan apa? Tuanku tidak datang-datang. Ya itu katanya, Tuanku tidak datang-datang ya. Bosan dia menunggu kedatangan Tuhan. Tapi inilah orang yang tidak takut Tuhan. Beginilah orang yang tidak takut Tuhan. Tuanku tidak datang-datang. Berarti gini, dia seolah-olah berbuat kebenaran karena mau datang Tuhan aja. Begitu. Ini pertobatan palsu. Ya, pertobatan palsu ini. Seolah-olah dia melakukan kebenaran hanya tunggu Tuhan mau datang. Kalau Tuhan lama datang dia nggak bertobat. Itu maksudnya inilah hamba yang palsu. Hamba pertobatannya palsu, hamba yang pertobatannya palsu ini. Seolah-olah dia hanya mau melakukan tugasnya kalau Tuhannya mau datang. Kalau Tuhannya lama datang dia nggak mau kerjakan tugasnya. Inilah hamba palsu. Inilah disebut apa dikatakan ini? Macam kayak pegawai kalau ada bosnya, pura-pura dia mau bersih-bersihkan. Tapi kalau ada bosnya duduk dia gitu. Itu pegawai apa namanya gitu? Ada kayak gitu kan? Pura-pura. Nah iya, pura-pura. Pura-pura kayak gitu lah itu. Kan ada kayak gitu. Baru di situ bosnya pura-pura ada dia bersih-bersih atau apa. Banyak ya gitu. Iya, ya begitulah ini hamba ini begitu. Begitulah hamba ini. Tuanku tidak datang-datang. Ya, pertobatannya palsu. Dia hanya melakukan sesuatu karena Tuhannya mau datang. Kalau nggak datang Tuhannya lah bebas dia. Ya, ada kayak gitu. Tapi saya minta maaf lah dulu ya. Saya minta maaf. Ya, kenapa saya mengatakan begitu? Begitulah banyak hamba Tuhan saya kenal. Begitu mati gembalanya, pergi semua pesta berhala. Itu pertobatannya palsu. Selama masih hidup gembalanya semua nggak mau pergi pesta berhala. Tapi udah mati gembalanya, semua berlomba-lomba ke pesta berhala. Inilah pertobatan palsu. Nggak ada takut Tuhan. Inilah orangnya ini, hamba yang jahat ini. Jadi perhatikan baik, jangan kita begini. Jangan pertobatan kita ditentukan orang. Ya, ini hamba ini kan gini. Karena mau datang Tuannya kerja dia, tapi kalau nggak mau datang Tuannya berbuat jahat ini. Ya jangan pertobatan kita ditentukan orang. Ya, ada orang, ya, istri bertobat dia karena takut sama suaminya. Nah, nanti dia tengok suamiku. Ada suami bertobat dia takut sama istrinya. Ada istriku. Contohnya apa? Contohnya begini. Gak ada istrinya, apa dia? Apa namanya? Minum dia mabuk. Tapi kalau dia ada istrinya, dia nggak ketahuan mabuk. Tapi gitu. Begini juga apa suami atau istri? Ya. Takut istri, takut suami, nggak boleh begitu. Takut Tuhan ya, memang itu takut Tuhan. Takutlah Tuhan kita, takut Tuhan. Ulangan pasal 6 dikatakan apa? Coba kita buka ulangan pasal 6. Supaya kita takut Tuhan, jangan takut orang ya. Ini hamba jahat ini. Banyak yang begini hamba jahat, nggak takut sama Tuhan.
Ulangan pasal 6, coba. Ulangan pasal 6. Dikatakan di sana kita harus takut Tuhan. Oh iya, Bilangan Takutlah kita sama Tuhan. 6 6 ayat ayat Ayo. Ayat 1 lah, ayat 1. sabda. Ya, ayat 1 dan 2. Saya perhatikan baik ini. Ini Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan diajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohimmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi ada perintah, ada hukum. Supaya apa? Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu apa katanya? Takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Itu dia, takutlah kita Tuhan. Ya, takut Tuhan kita. Perhatikan baik, supaya kita mengerti ya. Perhatikan baik. Ini banyak orang Kristen salah paham. Cinta Tuhan dengan takut Tuhan itu beda. Haleluya. Banyak salah paham ya. Perhatikan. Cinta Tuhan dengan takut Tuhan itu beda. Cinta Tuhan kau belum tentu ke surga, belum. Tapi takut Tuhan ke surga. Karena takut Tuhan di sini melakukan perintah. Kalau cinta Tuhan belum tentu melakukan perintah. Bisakah Anda cintai? Bisa. Karena cinta Tuhan itu perasaan. Tapi takut Tuhan itu perbuatan. Melakukan perintah. Penting takut Tuhan. Kalau cinta Tuhan itu dia bisa nangis-nangis. Bisa nangis-nangis. Waduh, angkat-angkat tangan puji Tuhan, nangis-nangis. Keluar semuanya dari matanya, dari hidungnya, semua keluar. Nah, itu cinta Tuhan itu. Cinta Tuhan urapan dia terus. Cinta Tuhan. Tapi keluar dari gereja dia, ya udahlah. Kembali lagi ke hidup lama. Nggak takut Tuhan. Jadi takut Tuhan itu perintah, ketetapan, peraturan. Ya, itu perintah. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Bukan hanya engkau, tapi juga anak cucumu. Ajarkanlah takut Tuhan. Ya, ajarkanlah takut Tuhan. Anak cucumu juga takut Tuhan, takut. Jangan main-main kita ya. Kalau mencinta Tuhan ya bikin aja lagu-lagu pujian yang enak-enak, yang rohani-rohani, pasti nangis, terharu, nangis. Tapi apa tahu ada hukum? Harus tahu hukum, harus tahu peraturan, ketentuan, ketetapan. Itu kalau mau takut Tuhan. Ya, kalau hanya nangis-nangis saya datang ke gereja, urapan nangis-nangis, pulang nggak tahu hukum, itu apa? Tanya dulu yang bekerja, tahu nggak hukum ke-10? Kalau yang tahu hukum ke-10 itu yang takut Tuhan. Ya, itu yang takut Tuhan. Ya. Kalau pelajari nanti di perjanjian lama, hendaklah kau begini-begini, hendaklah kau takut akan Tuhan. Begini-gini, hendaklah kau takut akan Tuhan. Ini takut akan Tuhan terus diajarkan. Takut akan Tuhan terus diajarkan. Ya banyak lagi. Jangan kamu begini terhadap ini, hendaklah kau takut Tuhan. Saya sudah cari tadi ayat-ayat itu banyak sekali. Hendaklah kamu takut akan Tuhan, hendaklah kamu takut akan Tuhan. Bahkan tadi ketika saya mencari, saya pelajari, saya terkejut. Rupanya ada ayat begini. Nah, ini agak lucu. Baru saya baca tadi. Dikatakan begini. Janganlah kamu membuat rugi orang lain. Hendaklah kamu takut akan Tuhan. Jangan kamu membuat rugi orang lain. Bayangkanlah. Saya nggak pernah sebelumnya belum pernah di pikiran saya membuat rugi orang lain. Coba kita buat ayat ini ya. Iya, tadi saya ada ini. Coba deh dia. Hendaklah kau takut akan Tuhan. Imamat 25 ayat 17. Imamat 25. Ini penting. Jangan kita buat orang lain rugi. Kalau saudara ya
menginap di rumah orang lain lama-lama, itu orang lain rugi. Imamat 25 ayat 17. Ini penting ini. Ayo sama-sama baca biar kita tahu apa takut akan Tuhan. Ayo. Imamat 25 ayat 17. Sama-sama kita baca yuk. Dapat semua? Ayo 3 2 1. Janganlah kamu merugikan satu sama lain. Kamu merugikan satu sama lain. Tetapi engkau kamu merugikan satu sama lain. Tetapi engkau Haleluya. yang penting bisa laku. Karena kayak gitu. Yang penting laku barangku ini. Kalau rusak dipakai dia, itu gak urusanku lagi. Jangan. Haleluya. Jangan menjual barang yang rusak. Jangan. Kita nggak begitu kita. Ya. Banyak yang gitu kan. Yang penting laku barangku. Kalau rusak dipakai itu bukan urusanku lagi. Kalau nggak tahu kita, nanti dipakainya satu hari rusak ini. Gitu. Jangan buat rugi orang lain. Jangan. Amin. Kita orang Kristen. Kita orang pilihan. Amin. Orang-orang yang bakal diangkat pemerintah. Ya. Standar surga, standar kita ke surga itu enggak berubah dulu. Sekarang Tuhan itu enggak berubah. Jangan pikir Tuhan itu berubah. Perjanjian baru jadi bagi lembek dia. Enggak. Tuhan itu tidak berubah dahulu, sekarang sampai selamanya. Selama. Ini standar firman enggak berubah. Jangan pikir perjanjian baru Tuhan tambah lembek. Enggak. Banyak orang salah paham. Perjanjian baru pikiran Tuhan tambah lembek. Makin gampang ke surga. Enggak. Perjanjian baru memberi Roh Kudus nih. Iya, jangan salah paham. Tuhan nggak tambah lembek. Banyak salah paham orang menggampangkan ke surga perjanjian baru. Nggak mengerti mereka firman. Ya, harus mengerti kita. Ya, kita habiskan ayat ini, tinggal sedikit lagi ya. Ayat 49. Tuanku tidak datang-datang lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama mabuk-mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Tiba-tiba datang nanti. Dan pada saat tidak diketahui, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Apa yang terjadi? Dan akan mengapai katanya? Membunuh dia. Membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi jangan pikir Tuhan Yesus enggak berani melemparkan hambanya ke neraka. Ratapan dan kertakan ini membunuh, tahu arti membunuh? Membinasakan. Dikatakan satu ayat, jangan takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh. Tetapi takutlah yang dapat membunuh jiwa dan tubuh di dalam neraka. Itu ayatnya ada. Ya, jadi jangan pikir Tuhan pilih dulu, mau banyak jemaatmu, mau kau gembala besar, mau kau sudah membangkitkan orang mati, itu nggak ada urusan di hadapan Tuhan. Kalau kau jahat, dilemparkan. Kalau kau hamba yang setia, kita dapat bagian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Kami tahu tidak gampang Bapa melakukan kebenaran firman-Mu. Bantu kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom untuk saudara kami yang di online. Haleluya. Kalau kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, terpuji nama Bapa di surga. Selalu saya katakan saudaraku, Tuhan ingin menemukan bertobat yang asli. Amin. Amin. Itu kerinduan Tuhan. Selalu saya gambarkan, ini contoh di rumah tangga kami. Ketika ada keluarga telepon, Eda, kami mau datang, katanya, kunjungan ke rumah Eda. Kami mau datang dari kampung. Lalu, oh iya datang. Saya katakan seperti itu. Rupanya, karena saya rindunya menyambut keluarga dari kampung. Lalu saya beresin rumah sedemikian rupa. Lalu saya masak makanan yang menurut saya itu bisa membahagiakan keluarga-keluarga saya. Nah, saya sambut semua rumah yang namanya pernak-pernik yang tidak perlu saya ungsikan. Orang Batak bilang si budal bolong. Saya singkirkan dulu. Bagaimana supaya keluargaku itu nanti nyaman? Bagaimana mereka supaya senang nanti
datang ke rumah saya, tiba-tiba sudah segenap kekuatan saya kerahkan untuk makanan. Tiba-tiba telepon keluarga, Eda, maaf ya tapi Eda aku nggak jadi kami datang. Lalu ada dongkol di sini, tetapi apa yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan? Saya harus membereskan hati. Oke, kalau saya tidak takut Tuhan, saya maaf sedikit kali maaf. Mungkin keluar perkataan, oh apa Eda? Mungkin saya katakan, ataupun mungkin tidak lewat telepon, dengan diri sendiri saya mungkin bisa mengeluarkan perkataan-perkataan negatif. Tetapi karena saya anak Tuhan, lalu saya dengan kekuatan yang sudah saya kerahkan tadi untuk penyambutan keluarga tetapi tidak jadi datang, saya harus bertobat dengan diriku. Iyalah Tuhan, biarlah yang penting saya sehat. Nah, demikian Tuhan melihat orang-orang Kristen. Saya tadi, jika saya seorang yang bersih rumahnya, tertata rapi rumah saya, kapanpun orang berkunjung ke rumah saya tidak akan malu. Ini bolak-balik saya katakan saudaraku, kapanpun orang tanpa telepon, baik di telepon, jika orang datang berkunjung ke rumah saya, kalau saya benar-benar memang rapi, saya katakan. Kalau sekarang enggak, saudaraku enggak. Karena saya tahu dunia pun semakin jahat, sebenarnya tidak ada tempat lagi bagi kita. Haleluya, seperti hari itu, kenapa masih diberi kesempatan? Kenapa Tuhan Yesus belum datang-datang? Karena masih dilihat Tuhan, masih ada beberapa orang yang bisa diselamatkan dari dunia ini lewat waktu yang dipilih Tuhan. Kalau menurut dunia, saudaraku, dunia politik, banyak bangsa-bangsa menunggu tahun 2030. Ada apa dengan 2030? Banyak orang seperti dulu menunggu tahun 2020. Orang berpikir sesuatu yang gimana. Saya teringat kalau dikatakan umur Tuhan Yesus 33 tahun ini cuma apa loh saya? Bukan mengasih tahu tahun 2033 Tuhan Yesus, tidak, bukan. Saya hanya menggambarkan jika umur Tuhan Yesus 33 tahun terangkat ke surga, kita tambahkan 2033. Nah, kita hanya bisa mengejar waktu aja. Tetapi soal hati, kalau malam hari ini datang Tuhan Yesus, jika malam hari ini, kalau aku bilang maunya lagi beribadah dan kita datang Tuhan Yesus, lagi beribadah dan kita datang Tuhan Yesus, itu aku selalu berkata, Tuhan maunya pas lagi beribadah lah kami Tuhan. Kenapa saya katakan hari Minggu hari yang paling bahagia bagiku di hadapan Tuhan? Karena hari ini aku meninggalkan segala beban. Hari ini aku tidak perlu melakukan banyak hal. Hari ini tidak menghadapi banyak orang.